karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Ayub 19 ayat 25. Demikian bunyinya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak para ahli lebih menekankan bahwa kitab Ayub ini lebih condong kepada kitab hikmat. Penderitaan yang dialami oleh Ayub itu kita harus mampu melihat dari perspektif hikmat, karena sebenarnya yang ingin ditekankan terkait tentang penderitaan Ayub adalah Allah ingin menyatakan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Orang sekarang berpikir saudaraku bahwa orang-orang yang menderita itu adalah orang-orang yang melakukan dosa, tetapi realita itu dibalikkan ketika kita mempelajari kitab Ayub. Ayub adalah sosok yang sangat saleh. Dia punya ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi mengapa dia menderita? Dia menderita bukan karena ia melakukan tindakan berdosa atau dia melakukan sebuah kesalahan. Tetapi itu menjadi sesuatu hal yang menjadi bukti bahwa di kemudian hari akan ada seseorang yang tidak berdosa. Dia adalah orang yang sangat saleh, tetapi karena kesalehannya dan kebenarannya lah ia dihakimi, dibunuh, dan disalibkan. Siapakah dia? Jawabannya adalah Yesus. Jika kita memperhatikan dari semua desakan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat Ayub, tanpa disadari, ternyata Ayub menyatakan sebuah aspek teologis yang sangat penting terkait tentang apa yang akan dilakukan oleh Allah dalam rencana kekekalannya terkait tentang rencananya kepada umat manusia, dan ini menjadi sangat penting. Ini ayat harian kita pada hari ini. Penegasan yang dikatakan oleh Ayub, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas bumi. Ini ternyata langsung membawa kita kepada pemahaman terkait tentang Yesus yang bangkit dari kematiannya. Lihatlah betapa pentingnya memahami pergumulan itu dari sudut pandang iman. Tetapi persoalannya saudaraku, ketika kita menghadapi penderitaan itu, kita mempergunakan cara pandang dunia. Kita mengambil konsep-konsep yang sebenarnya berlawanan dengan firman Tuhan, tetapi mempergunakan itu sebagai tolok ukur menyikapi perjalanan hidup ini. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan merespon dalam pengakuan iman kita, dari sudut pandang iman kita, ternyata kita akan menyatakan pemahaman yang sangat penting terkait tentang apa rencana Tuhan di balik itu semua. Ayub mengatakan sesuatu hal yang penting. Dia mengatakan bahwa penebusku hidup dan akhirnya
Ia akan bangkit di atas dunia. Dan inilah gambaran tentang Yesus Kristus, sosok yang begitu saleh, sosok yang begitu benar, yang tidak berdosa, tetapi dimatikan, dihukum oleh umat manusia yang berdosa, tetapi dia bangkit. Dari situ kita menyadari satu hal. Biarlah ketika aku menghadapi penderitaanku ya Tuhan, Engkau menyatakan dari mulutku sebuah ucapan yang sungguh-sungguh memuliakanmu. Semakin aku memahamimu, semakin aku menyatakan sebuah penegasan terkait tentang rencanamu yang tidak pernah gagal. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Engkau telah mengarahkan kami untuk melihat kepada sosok hamba-Mu yang begitu saleh, yang hidup di dalam kebenarannya, benar-benar memuliakan-Mu, tetapi menderita. Itu menghantarkan kami menjadi pribadi yang mampu merenungkan apa yang terjadi kepada Kristus, yakni anak-Mu yang tunggal itu. Ia mati dalam kebenarannya, sehingga oleh kematiannya lah kami menerima pembenaran di dalam dirinya sebagai pribadi-pribadi yang telah disucikan hidup kami. Terpuji Engkau Bapa. Ini kami memuliakan nama-Mu. Penderitaan itu akan boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami memohon Bapa, biarlah ketika kami menghadapi penderitaan itu, kami senantiasa memuliakan-Mu dengan menyatakan pemahaman yang tegas terkait tentang rencana Tuhan. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.